Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu nyata dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul memuliakan nama-Mu. Semua boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, selamat siang. Ya, tadi pagi saya menyampaikan bagaimana kuasa Tuhan tadinya yang sampai sekarang pun kalau kita ngelihat Alkitab, ya, bagaimana kuasanya melalui Roh Kudus itu, ya, sangat nyata, ya kan? Dan harusnya di Perjanjian Baru, karena Roh Kudus ada di dalam Anda, semestinya Anda jauh lebih berhikmat dan berkuasa. Saudara percaya? Amin. Tadi kesaksian Pak Purba bagus sekali. Mungkin dia pernah nyampein di ibadah tentang bagaimana dia diperingatkan untuk kembali ke rumahnya. Dan semua itu kami percaya adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya, jadi satu yang siang ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Anda hidup. Kita ngelihat nih ya. Kan ada orang bilang gini loh, ada orang bilang gini, kok makin lama sih, makin kesininya ke belakangnya ini cari duit susah, ya cari usaha susah, pekerjaan susah, ya, serba mengeluh terus itu. Tahu nggak orang yang demikian itu kenapa? Orang yang suka ngeluh, terus orang suka menjelekkan orang, suka bikin susah, bikin itulah perselisihan atau apapun gitu ya. Sebenarnya tuh di dalam firman itu dikatakan gini loh. Coba deh tampilin ini. Daniel 1 coba. Ayat 16. Ayat 16 coba. Ini nanti ini saya cuma mau bicara tentang, karena ini kan bulan-bulannya pencurahan Roh Kudus gitu loh ya. Jadi kita masih bawa ke arah situ. Tetap kembali lagi menjadi hidup di dalam kebenaran gitu ya. Karena itu righteous gitu. Nah coba. Daniel 1 ayat 16. Daniel 1. Sorry. Si itu bukan Daniel. Yudas. Jauh banget. Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, terus ayat 19 deh, langsung pindah ke ayat 19. Yudas 1 ayat 19, coba perhatikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia dan yang hidup tanpa apa? Tanpa Roh Kudus. Bukan saya ngomong loh ya, kamu baca sendiri. Nanti lengkapnya kamu baca sendiri dari 16 sampai 19 ya. Karena topik saya bukan bicara itu, topik saya bicara bagaimana kita menghadapi dunia ini ke depan. Karena yang pasti kita ini sudah hidup berdasarkan sistem dunia. Sistem dunia itu pengaruh dunia gitu ya.
pengaruh dunia yang sangat dominan. Benar gak sih? Benar kan ya? Iya kan? Sekarang hidupnya kan serba enak, serba gampang gitu. Yang gak gaptek, kalau yang gaptek tambah susah. Saya ke Cina, mereka juga high tech semua sekarang. Iya kan? Di sana kalau saya nggak punya WeChat untuk bayar kayak di sini ada GoPay dan segala, saya nggak punya gitu loh. Ya mau nggak mau saya kemana-mana harus ditemenin mereka yang bayar gitu loh. Ada untungnya sih mereka yang bayar. Tapi mau ngapain aja kita tuh serba susah gitu loh, ya serba susah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena hidupnya itu benar-benar udah high tech semua, nggak ada lagi gitu loh. Itu semua sistem dunia itu merubah kebudayaan kita gitu loh. Iya kan? Ya sama dengan gini loh. Sama dengan gini. Kalau dulu ya 10 tahun yang lalu, Anda lebih sedang ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Handphone dong 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang, Anda lebih senang ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Dompet gak bisa ngapa-ngapain. Handphone bisa apapun, betul? Nah itu kan udah berubah total sebenarnya. Ya. Namun, kalau itunya sih oke. Kalau kita nggak ikutin, kita ketinggalan. Namun, kita kan berpikir, dengan kemajuan-kemajuan itu membuat Anda jadi nggak bisa berusaha, nggak bisa cari duit gitu ya nggak. Belajar firman Tuhan buat apa? Nggak bisa cari duit, betul ya? Betul. Iya. Saudara nggak tahu maknanya, gitu ya. Padahal itu luar biasa. Nanti satu waktu saya sampaikan. Tapi siang ini kita akan menyampaikan sesuatu bagaimana ya hidup kita, budaya kita dan sistem dipengaruhi oleh sistem kemajuan dunia ini gitu loh. Salah satunya seperti yang tadi yang menjadi contoh gitu loh. Namun bagaimana kita, kan ada gini ya, memang diantaranya ada yang susah nyari uang, susah dapatkan pekerjaan dan macam-macam gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ada juga yang justru dalam kondisi sekarang dia berhasil. Dia diberkati. Loh itu gimana gitu loh. Ya. Nah ini yang kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya, mestinya semua itu sudah ada di dalam Alkitab Anda. Ya. Nah itu yang kita mau. Nah karena itu bukan hanya Alkitab aja, tetapi fakta hidup. Ada sesuatu penolong yang luar biasa yang bisa menuntun hidup Anda dan memberi Anda hikmat yang luar biasa dalam apapun kehidupan Anda. Tergantung Anda mau nggak memanfaatkan itu yang ada di depan Anda gitu loh. Ya, ini yang paling penting yang harus kita lihat. Nah, Paulus mengajarkan, memberikan di dalam Alkitab dikatakan, kalau slide pertama Ibadah 2. Ya. Kita semua di luar sadar telah dibentuk oleh sistem dunia dan menjadi budaya yang ada di sekitar kita, ya. Ini ayatnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara perhatikan ayat ini, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia di sini bukan bicara fisik. Bukan bicara keadaan dunia ini seperti gini loh, harus begini enggak. Itu bukan soal itu. Tapi di sini bicara jangan serupa dengan dunia itu, kamu jangan serupa dengan pikiran-pikiran yang ada pada orang duniawi. Itu. Amin.
Kita harus, kan disuruh, kamu harus mengadakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu kan termasuk kehidupanmu, ya kan? Cara-cara hidupmu. Karena ini nggak bisa dihindari. Perkembangan zaman itu nggak bisa dihindari. Tetap harus berlaku gitu loh. Ya kan? Untungnya kayak saya nih udah umur 70-an gitu. Saya masih ngikutin loh. Gitu ya. Coba saya nggak merasa diri saya tua. Kalau saya merasa diri saya tua, saya udah afkir. Benar. Malah sekarang saya justru masih bisa menciptakan, menulis gitu. Karena saya nggak pernah merasa gue ketinggalan, enggak. Ya kan? Kita ini ya cepet tua karena nggak mau ngikutin zaman, gengsinya yang nggak ketulungan. Rasa harga dirinya yang nggak ketulungan. Tahu nggak kenapa? Wah nggak mau ah. Mau nggak Anda belajar sama cucu kamu yang udah pinter? Ayo, mau belajar sama anak kamu, belajar sama cucu kamu. Kita ini yang sudah umur, ya, bukan ini yang tua dulu kena ya, yang muda antaran. Kalau nggak mau, berarti kamu ketinggalan gitu loh ya. Kamu kalau memposisikan diri kamu gengsi, kamu terus-terusan, niscaya kamu cepat pikun. Ya. Ini yang terjadi. Ini begini, ya. Jadi kita tuh terus harus mengikuti perkembangan zaman itu gitu loh. Supaya jangan nggak mau ah, udah tua nggak mau udah cepat kamu diem, nggak bisa nggak ngapa-ngapain, ya kan? Sekarang kan udah canggih. Saya aja pakai jam pengingat. Kalau duduknya kelamaan, Pak jalan-jalan Pak. Iya kan, aduh, nggak apa-apa kan nikmati itu gitu loh. Jangan sampai kita anti gitu kan, nggak seperti itu gitu loh ya. Justru itu kita harus belajar. Nah kenapa? Keadaan dan perubahan zaman ini tidak akan kamu hindari gitu loh, ya, nggak bisa dihindari, tetap kamu harus ikutin. Nah untuk itu mulai sekarang, ya, yang tua maupun jangan merasa diri Anda tua. Pikiran Anda tetap perbaharui supaya mengikuti zaman. Nah, namun perkembangan zaman ini dengan kemajuan sistem informasi, dengan IT yang maju pesat, itu juga ada jeleknya. Jeleknya pertama, tolong slide kedua. Nah, pembodohan. Pasti ini kamu nggak setuju. Kamu tahu nggak, saudara tahu nggak? Kamu baca koran ya. Jangan, koran udah ketinggalan ya. Kok koran sih? Di Google deh. Atau apa kayak di, apa. Coba kamu lihat ya. Belakangan ini, yang paling banyak menganggur sekarang, yang banyak susah cari kerja, cari usaha, adalah kelompok milenial yang menuju generasi Z. Tahu nggak kenapa? Karena mereka gadget semua, pakai handphone, ngandalin handphone semua, ya kan? Nggak sadar tuh Pak, nggak sadar. Mereka tuh nggak menggunakan otaknya lagi. Benar ya Pak ya? Terakhir saya lihat ini loh, apa? iPad yang baru. Kalau kalkulator kan segini tambah segini langsung, ya kan? Kita pencet sama dengan segini kan. Sekarang iPad yang baru nggak perlu ini akar ini atau tambah ini, kamu langsung tulis, habis tulis nanti jumlahnya keluar sendiri. Sekarang saya tanya,
Kalau gitu kamu masih perlu mikir nggak? Lama-lama bodoh kan? Lemot, bodoh, bener-bener bodoh. Ini parah loh, parah. Bener-bener. Yang heran tuh di Indonesia ya itu. Ibu-ibu, ini sekarang giliran yang muda, tadi yang tua udah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, terus masih punya anak-anak kecil gitu. Saking nggak mau pusing, sediain aja handphone, sediain iPad. Biar main, kenapa? Jadi ibunya, bapaknya nggak pusing. Kalau dikasih kan langsung anak itu, nggak perlu diurus kan? Coba, tahu nggak akibatnya? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Dia masih kecil mungkin dianggap dia pintar. Zaman kita dulu, zaman kita nih, saya dari rumah mau ke sini nih, ya kan? GPS-nya pakai nggak? Nggak punya, pakai apa? Iya, saya ingat. Jadi kok ingat nih jalan ini. Kalau sekarang? Nggak perlu pakai otak lagi coba. Lama-lama lemot, benar-benar lemot. Nggak percaya, ya silakan. Nah kemudian ini luar biasa perkembangannya. Saya nggak anti ya, saya nggak anti loh. Saya bukan ini loh, saya bukan gaptek loh ya. Saya nggak gaptek nih, handphone saya canggih loh. Enggak, saya nggak gaptek, benar. Justru saya ikutin, saya bisa itu. Cuman bedanya, kamu punya HP atau punya apa, sekalipun. Kamu tergantung dia, apa kamu memanfaatkan dia? Tergantung apa memanfaatkan? Memanfaatkan. Kalau kamu tergantung, hancur kamu, betul. Dan kemudian dampak jeleknya dari perkembangan ini, saudara harus tahu. Manusia itu jadi instan semua. Iya kan? Maunya yang gampang, yang cepat, yang gampang. Makanya makanan yang instan lakunya luar biasa gitu loh. Karena ngikuti kenapa you yang ngikutin perkembangannya jadi instan, bukan kamu menciptakan makanan yang instan. Harusnya kamu menciptakan makanan yang instan, bukan kamu ngikutin makanan instan kan gitu ya. Itu yang harus dibalikin keadaan-keadaan seperti itu. Namun ingat ya, perkembangan ini tidak akan bisa apa. Nah manusia sesuai dengan apa yang difirmankan di 2 Petrus 3, ya, manusia sama 2 Timotius 3, nanti kamu baca sendiri ya, kebanyakan bacanya nanti pusing nanti, oke? Nanti baca aja sendiri, yang penting kamu catat, itu keadaan manusia akhir zaman, ya, itu semuanya jadi mementingkan diri sendiri gitu, ya kan? Kayak khotbah gini, saya tadi ya lihat ya, saya bilang, wah hebat nih gereja rupanya. Kamunya hebat. Tadi saya ada bertanya gini, orang yang datang ke gereja, itu yang lebih banyak punya masalah, apa yang nggak punya masalah? Yang banyak punya masalah. Iya kan? Padahal kalau umpamanya nih, saya ngelihat kan, tadi baru ngomong sama Pak Gembala, ngomong di jalanan tadi dibilang gini, jemaat kita pada libur, pada gitu. Pada libur kan, dalam hati saya langsung terbesit, ya kan? Berarti kalau orang nggak punya masalah, dia nggak ke gereja kan ya? Betul ya? Iya kan ya? Ya seperti itu. Namun saya ngelihat kamu segini lumayan banyak, berarti kamu adalah orang yang jemaat yang setia. Setia kepada Tuhan ya, bukan kepada kami. Oke? Tapi yang jelas
saudara tidak terlindas dengan masalah. Pertahankan terus, cari Tuhan terus. Itu yang penting. Amin. Nah, coba dong slide tadi. Ya kan? Hilangnya kasih, kehilangan kasih. Ya, nggak adalah kasih. Kasih itu sudah nggak ada. Ya, mementingkan diri, budi pekerti dan karakternya juga kacau semua sekarang. Iya kan? Betul? Betul kan? Nah itu apa? Sistem bukan yang menyebabkan ini semua. Sistem. Tapi kamu nggak bisa rubah kan? Kamu bisa rubah? Nggak bisa. Tetapi kamu harus masuk di dalam sistem itu, tapi kamu harus manfaatkan sistem itu. Namun yang terjadi sekarang apa? Enggak begitu. Tadi secara umum, kalau penilaian secara umum. Kalau rohani itu kedampak enggak? Kedampak. Dampaknya luar biasa. Malas baca. Pertama malas baca, enggak mau baca. Padahal baca itu penting sekali. Ya, dalam kalau kamu mau, kalau dikasih Alkitab konvensional kayak gini, baca, saudara tuh ya, kalau kamu benar-benar memahami Alkitab itu, kalau kamu dengan handphone atau dengan itu kalah dengan ini sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa memanfaatkannya, ya kan? Sekarang lebih parah lagi. Orang sudah nggak mau baca, sering dengar, ya kan? Dengar pun hanya mau dengar yang senang, betul? Maaf nih, maaf, jangan tersinggung, oke? Ini saya ngomong masalah dunia, masalah akibat gitu loh. Jangan kamu sebagai orang percaya, kesian anak cucu kamu 5-10 tahun yang lain, yang ke depan. Dulu saya berpikir begini, ya. Saya berdoa, Tuhan, aduh ini kesian amat ya Tuhan, kita lama-lama ditinggalin oleh orang-orang, orang gak percaya gitu loh. Orang ini, saya dulu berpikir gitu. Doain, saya bilang kok kesiannya sama Tuhannya gitu loh. Sebenarnya yang harus dikasihani kamunya. Manusianya yang harus dikasihani, bukan Tuhannya. Tuhan udah berkali-kali, dia sudah tahu persis tingkah laku manusia. Tapi yang benar harus didoain itu manusianya. Nah, malas baca. Terus ikut sistem ini, apalagi sekarang ada AI, Pak. Ya. Jangan bilang saya anti ya, saya juga pakai. Tapi bukan untuk khotbah. Ya, saya pakai untuk umpamanya sebagai untuk Google gitu loh. Untuk sulit dicari gitu, saya pakai AI juga gitu ya. Yang OpenAI ChatGPT ya. Saya pakai juga versi 4 yang ada lagi versi 4,5. Itu makin maju. Makin hebatnya kamu saudara tahu. Dia bisa ngelawan otak manusia. Iya kan? Dia bisa ngelawan otak manusia. Kamu tinggal cek kok. Kamu mau tanya dia. Gue mau khotbah tentang keselamatan. Oke? Keluar tuh. Tolong ya. Ayat-ayatnya juga ditulis. Ditulis tuh ayat-ayatnya. Hebat gak coba? Ya. Terus saya mau kerjain ini. Mau kerjain apa? Coba kamu tanya ChatGPT. Pasti keluar. Mau mesin kek. Mau apa kek, mau hukum kek, mau apa kek, sampai ke obat. Sampai ke obat. ChatGPT, AI itu bisa menjawab kamu. Nah, masalahnya, apakah kamu hidup di bawah ChatGPT? Harusnya di atas GPT. Nah, kalau saudara lihat dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa tadi, orang banyak yang sekarang jadi ateis. Jadi tidak percaya Tuhan, ya kan? Karena apa? Dia bukan mencari Tuhan, tapi dia mencari
AI. Dia lebih senang tanya AI daripada tanya Tuhan. Karena Tuhan nggak jawab jawab. Iya kan? Tuhan nggak jawab. Sehingga orang bilang gini ya, jangankan nyari Tuhan, nggak gampang. Hosea 4 ayat 6 atau Hosea 6 ayat 3 kamu baca sendiri, salah aja kamu cari Tuhan, murka yang kamu dapat. Nggak main-main loh, kamu jangan salah. Beruntunglah kamu di dalam Yesus, kamu telah benar di hadapan Tuhan. Adalah jalan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi satu hal, kalau kamu tanpa kamu sadari, semua itu kembali lagi. Hidup ini terus berlanjut, terus kita itu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pernah berhenti. Ya, itu coba dong itunya yang atas slide-nya. Ini tidak percaya. Kalau kamu baca nih ya 1 Korintus 13 ayat 11 itu menjelaskan gini loh. Kamu itu apa ya? Gara-gara kemajuan seperti ini dan kegampangan seperti ini membuat Anda itu tetap jadi anak-anak rohani. Enggak pernah dewasa. Di sini Paulus menulis untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kepada saudara bahwa kamu itu tidak terus-terusan jadi anak-anak rohani. Harusnya kamu dewasa di dalam rohani. Kalau saudara lihat ya, Paulus menulis ini karena banyak orang yang sudah percaya lama. Sudah percaya lama nih, bahkan keturunan. Tetapi tidak bertumbuh dalam kecerdasan rohani, spiritualnya masih seperti anak-anak. Sehingga gampang terpengaruh dengan sistem dunia ini. Enggak main-main. Benar-benar. Tapi Alkitab itu selalu memperingatkan. Amin. Ya itu selalu memperingatkan, mengasih tahu kita hati-hati di dalam menghadapi ini semua. Itu ya kan. Tadi kan dibilang orang bisa jadi ateis. Ya, bisa enggak percaya kepada Tuhan. Tadi ini satu ilustrasi tadi pagi saya sampaikan, tapi nggak apa-apa Pak ya. Saya sampaikan lagi ya. Ini sudah lama sebenarnya, asalnya bahasa Inggris, terus kemudian ada yang terjemahin dalam bahasa Indonesia. Obrolan antara si tukang cukur dengan yang dicukur gitu loh. Ngobrolnya, ngarul ngidul, soal dunia, soal politik, biasanya memang begitu. Kalau kamu nonton bola, yang main bola capek, tapi yang nonton lebih pintar daripada yang main, betul. Itu sama dengan gitu kan gitu. Itu yang sering kita lihat gitu loh ya. Nah, ngobrol tentang jauh, panjang, lebar, akhirnya ujung-ujungnya mereka ngobrol tentang Tuhan. Tentang Tuhan kan, wah, si yang dicukur ini mempertahankan adanya Tuhan. Si tukang cukur bilang, Tuhan gak ada katanya. Tuhan gak ada katanya. Iya. Dibalas gimana, diomongin kayak gimana. Sekarang coba deh kamu ngomong soal Tuhan ada apa gak ada. Dari anak sekolah nih, tanpa kita sadari, dari anak-anak sekolah kita, anak-anak kita yang sekolah, itu udah ngajari menentang Tuhan loh. Contohnya, teori evolusi. Ya kan? Itu diajarin di sekolah Pak. Padahal teori evolusi itu tidak pernah dibuktikan. Itu hanya teori. Ya kan? Katanya manusia dari monyet berubah terus jadi monyet. Jadi manusia. Dia nggak sadar. Ya nggak? Monyet sekarang ada. Manusia ada. Kalau namanya teori evolusi, monyet tetap berubah kan? Berarti sekarang harusnya ada manusia setengah monyet kan kayak gitu harusnya gitu. Iya, ya udahlah. Iya kan? Namun itu diajarin. Sekarang kalau itu diajarin bertentangan dengan Alkitab. Tanpa ini loh Pak. Itu loh di sekolah loh, bukan ini loh.
Padahal secara tidak langsung itu udah menentang. Ya, udah menantang, udah bertolak belakang dengan Alkitab. Gitu loh. Ya kan? Nah, memang perlu penjelasan. Tapi jelas teori evolusi tidak pernah membuktikan. Ya kan? Tidak pernah membuktikan. Namun kenapa orang harus percaya? Seperti itulah kurang lebihnya gitu loh. Ya. Nah, baiknya kita lihat sebenarnya dengan kejadian-kejadian dunia ini, terus dengan perkembangan sekarang manusia juga sudah tambah dosa, tambah tidak benar. Kenapa Yesus harus datang? Yesus itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Percaya? Amin? Coba dong slide Matius 1, slide berapa itu? Ya, naik. Terus. Ya, itu tadi Matius 1 ayat 20-21. Ya. Ini cek. Oh, bukan. Satu lagi itu. Ini bukan. Ya, ini. Ya. Ini menunjukkan, saya nggak usah ini ya, nggak usah bacain. Kamu kan udah bisa bacakan ya. Paling enak tuh kamu tuh. Kita yang nyediain kamu baca. Yang konyolnya sekarang nggak pernah bawa Alkitab. Hanya ikutin aja gitu loh. Iya nggak? Iya nggak? Di gereja pun sebenarnya bukan gereja yang bodohin kamu. Tapi kita membawa kita itu jadi pemalas, hanya ingin yang instan gitu loh. Tanpa kita sadari gitu loh. Ya tapi nggak ada ya, bukan berarti nggak boleh ya. Oke, coba. Tadi lihat kan Matius. Kamu lihat tuh. Dari siapa? Dikandung oleh Roh kan. Kalau dikandung oleh Roh, berarti Yesus itu adalah Roh Kudus kan sendiri gitu loh ya. Betul? Amin. Nah yang pertama coba lihat ya. Saudara percaya nggak? Roh Kudus itu membuat orang itu berhikmat luar biasa. Amin. Berhikmat. Jadi kalau kamu menghadapi dunia ini, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang lain. Tadi pagi saya bilang, orang dunia aja nyerah sama Daniel. Yang adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus tadi. Iya kan? Nah sekarang saudara perhatikan. Coba dong, ayat tadi Pak, ya Daniel 2. Ya ini perhatikan ya. Perkembangan kemajuan teknologi adalah usaha manusia yang berkreasi terus. Namun hikmat, kepintaran, kekuatan bersumber dari Allah. Perhatikan ya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini perhatikan, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Oke, lanjut 21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi apa? Hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan, perhatikan, hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Apa yang kamu minta, Dia akan memberikan hikmat kepada Anda. Amin. Kalau ini sebenarnya saya nggak cerita gini. Kalau kembali kamu tarik kembali, kamu lihat nanti di siapa Daniel ini. Daniel ini adalah orang yang penuh Roh Kudus, gitu loh, penuh Roh
Roh Kudus. Ya, kita nih bulan-bulan Roh Kudus, jadi saya lagi ngomong tentang gimana pentingnya Roh Kudus itu hidup di dalam Anda. Cuman gimana Anda bisa mendapatkan ini yang penting gitu loh. Ya kan? Selama ini kan kita tuh tahu, tapi nggak benar-benar mengerti dan nggak benar sungguh-sungguh ingin mendapatkannya itu. Betul? Kita hanya cuap-cuap. Kita selalu sebenarnya tanpa kamu sadari, kamu telah meremehkan Roh Kudus tadi gitu loh. Ya, itu yang terjadi sekarang-sekarang ini. Nah, kenapa dunia bisa menang dari kita? Seharusnya dunia tidak bisa menang dari kita. Amin. Dunia itu tidak bisa menang dari Anda. Kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Karena kenapa ya? Lihat ya. Ya, coba. Slide selanjutnya tuh Yohanes 16 ayat 7, 8 coba. Nah ya perhatikan. Ya. Kita jalan, kalau Anda penuh Roh Kudus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesusnya yang bilang ya, kamu pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan apa? Dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Siapa yang menginsafkan? Roh Kudus. Banyak dari kita, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, jika waktu Anda mau melakukan satu kesalahan, itu selalu ada teguran. Yang membuat Anda tidak akan melakukan itu. Amin. Itu penting gak sih? Ya, yang kita dengarkan gini loh. Ya, yang kita dengar nih. Yang lebih parah itu sekarang, dari sisi rohani ini Pak ya, sisi rohani. Timbul pengajaran-pengajaran yang menggampangkan Tuhan. Tahu nggak apa? Kasih karunia yang berlebihan. Bukan nggak ada kasih karunia, ada. Tapi bukan berlebihan gitu loh. Banyak orang yang salah. Sehingga salah menggunakan kasih karunia ini. Itu banyak yang kita ngelihat. Kamu memang dimerdekakan. Tapi ya, jangan salah menggunakan. Nah, dengan ajaran-ajaran ini justru membuat jemaat-jemaat itu bingung. Tambah lagi apa lagi yang terakhir? Kristen progresif, betul. Iya kan? Ini luar biasa sebenarnya. Coba sampai dibilang gini loh. Yesus tidak menyelamatkan. Iya kan? Yesus nggak menyelamatkan. Dia yang ngomong bukan saya ya. Maksudnya dia bilang Yesus tidak menyelamatkan. Jadi nanti semua orang akan diselamatkan. Neraka nggak ada. Ada nggak neraka? Ada nggak neraka? Jangan-jangan kamu percaya nggak ada neraka? Coba ya. Yesaya 66 ayat 24. Satu ayat aja ya, kebanyakan nanti pusing nanti, oke? Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan, ulatnya nggak mati loh ya, bukan ulat di bumi ya, tidak mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi hidup segala yang hidup gitu loh. Jangan bilang nggak ada kekekalan itu. Nanti gini ya, satu lagi. Daniel 12 ayat 2.
Tolong Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Siapa itu? Kamu aja nggak tahu. Yang mati akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup. Siapa? Anda semua, betul. Iya kan? Namun sebagian untuk mengalami apa? Kehinaan dan kengerian kekal. Bukan saya yang ngomong nih, suruh baca Alkitab. Ya, yang jelas pasti. Ada lagi ayat-ayat yang lain, ini aja yang paling jelas, yang paling gampang untuk dicerna gitu ya. Yang jelas. Itu ada pengajaran yang seperti itu. Sehingga gimana mempengaruhi jemaat-jemaat, orang-orang percaya. Tambah rusak enggak? Tambah rusak, enggak perlu cari Tuhan. Iya enggak? Enggak perlu ini, enggak perlu cari Yesus, enggak perlu jadi orang percaya. Ya enggak? Hidup semaunya. Ujung-ujungnya dia tambah sadar. Kemarin saya pernah nyampein tentang LGBT itu. Ya kan? Gimana ya? Orang kan bilang gini loh ya. Kita nih enak sekarang ada di zaman hukum kasih atau kasih karunia, betul. Kalau saya bilang, ini jujur kalau kamu pahami benar-benar ya, enggak lebih enak. Kenapa enggak lebih enak? Pertama, kalau kamu ingat enggak waktu zamannya manusia berbuat dosa, langsung Tuhan kasih air bah, langsung mati. Tuhannya kejam? Tuhannya kejam. Padahal kamu nggak tahu kalau dia nggak lakukan ya bisa kayak sekarang ini jadinya gitu loh. Nah kemudian di zamannya hukum Taurat, orang kalau bersalah itu langsung dihukum mati di tempat. Oke? Terkesan kejam kan? Saudara kalau mau tahu sekarang ini, kamu diberi kebebasan, namanya itu kasih karunia. Kasih karunia itu begini ya. Dulu langsung dihukum. Sekarang diberi kasih karunia untuk apa? Supaya kamu bertobat. Bukan berarti kamu bisa enak lakukan, bukan. Supaya kamu karena kebaikan Tuhan melalui Yesus, kamu itu tidak dihukum seperti hukum suara hati mau hukum Taurat. Tapi sekarang kamu itu diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki hidupmu. Tapi kalau kamu tidak lakukan, silakan baca Alkitab. Ujung-ujungnya kamu neraka. Sama enggak? Sama aja. Cuman kamu sekarang diberi kesempatan. Itulah kasih karunia. Tuhan berkati. Amin. Jadi yang benar sekarang di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus itu menuntun kamu, menjaga dan melindungi kamu dari perbuatan dosa kamu, bahkan membimbing kamu. Coba tadi Yohanes 16 sambungannya coba. Ya ayat 13 ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberitakan apa? Kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu apa maksudnya?
Orang percaya di dalam Kristus tidak ada yang bodoh. Amin. Tuhan tuh akan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang. Tuhan berkati. Mimpin kamu pada itulah visinya righteous. Betul? Tuhan berkati. Coba kembali lagi ayat tadi. Ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini 15-nya perhatikan. Segala sesuatu yang Bapa punya. Bapa ini Allah ya. Adalah aku punya. Betul? Sebab itu aku berkata kepadamu. Ia akan memberitakan kepadamu ada apa yang diterimanya dari, itu bicara apa? Bapa, Yesus sama Roh Kudus. Makanya Roh Kudus yang adalah Yesus dan Allah Bapa akan memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran. Ya. Lihat Galatia, nanti baca Galatia 5 ayat 16 sampai 25 sebenarnya. Ya, saudara bisa baca sendiri. Bagaimana kita harus hidup di dalam roh untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Jadi kesimpulan coba. Kesimpulan, apapun yang terjadi dengan perkembangan dan sistem dunia, jika hendak menjadi pemenang, tetaplah dalam Yesus, berusahalah hidup kudus dan penuhlah dengan Roh Kudus yang akan membimbing menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan sampai dunia ini berlalu, kita tetap hidup bersama dengan Tuhan Allah dalam kekekalan. Tuhan berkati. Ini dari rangkuman baca Alkitab. Coba slide terakhir. Ya. Cara cari dan mendekatlah pada Tuhan. Tadi kan gini ya. Tentang si tukang cukur. Tukang cukur bilang, nggak ada Tuhan. Terus yang dicukur tuh keluar. Waktu dia keluar dia bilang, dia ngelihat ada orang yang gondrong, rambutnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang gitu loh. Dia panggil tukang cukur. Sebenarnya di dunia ini tukang cukur juga nggak ada katanya. Si tukang cukur marah dong. Kok kamu bilang nggak ada? Barusan saya kan cukurin kamu. Kamu kok bilang saya nggak ada? Gitu. Kalau tukang cukur ada, tidak ada orang yang kumisnya panjang, janggutnya, rambutnya panjang, itu berkeliaran di luar. Berarti memang di dunia ini nggak ada tukang cukur. Diterima nggak? Diterima kan? Akhirnya apa artinya? Dia bilang, salah dia. Si tukang cukur bilang, salah dia. Kenapa? Karena dia kenapa tidak cari saya? Sama enggak dengan Tuhan? Kamu enggak pernah cari Tuhan. Gimana kamu mengharapkan Tuhan yang mesti datangi kamu terus-terusan? Enggak ada yang seperti itu gitu loh. Nah, itulah karenanya ya, di Yakobus 4, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, kemudian kita bisa belajar dari Daniel. Daniel itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tadi saudara baca pengetahuan hikmat itu dari Daniel, dari Roh Kudus, tapi dipraktekkan dalam hidup Daniel. Daniel itu bagaimana dia bisa mendapatkannya? Yang pasti satu, Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan diri. Apa artinya? Hidup kudus. Ya kan? Menajiskan diri ini soal makanan.
Ya kan? Ini kamu kalau saya ngomong nanti kamu tersinggung. Jadi mendingan gue nggak ngomong makanan ya. Karena perdebatan itu tanpa habis gitu loh. Karena namanya juga keinginan daging nggak bisa dilawan. Tetap aja yang ngomong salah. Yang ngajarin juga salah. Karena kenapa? Yang pasti dimakan enak. Gitu. Itu yang nggak bisa dilawan. Jadi sebenarnya gini ya, garis besarnya gini. Setiap manusia kalau dia makan, makanan itu mempengaruhi tubuhnya, mempengaruhi saraf-sarafnya, mempengaruhi otaknya. Kalau kamu makan makanan yang sesuai yang Tuhan perintahkan, itu tubuh kamu sehat, pikiran kamu sehat, otak kamu juga sehat. Itu yang membuat bagaimana kamu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Kadang-kadang kan kita suka sombong. Ya, enggak begitu kok Pak. Ya enggak begitu kan secara umum. Kamu lihat ya, Yang pintar sekarang orang di dunia itu orang apa? Yahudi. Albert Einstein, Yahudi. Ya kan? Thomas Alva Edison, Yahudi. Ya kan? Yang bikin Microsoft, Bill Gates, Yahudi. Yang bikin Facebook, Yahudi. Yang bikin Instagram, Yahudi. Silakan cek, silakan search. Ya. Terus yang bikin Twitter, Yahudi. Yang bikin AI, baca itu yang pertama bikin itu Sam Altman bersama Elon Musk. Itu Yahudi semua. Kenapa? Pertama, Daniel bisa mendapat hikmat, bisa pintar, bisa luar biasa. Dia hidup kudus. Kudusnya dimulai dengan makanan. Karena makanan ini penting. Kamu bisa nggak lewatin? Kalau kamu nggak bisa lewatin, berarti kamu juga nggak bisa. Ke depannya gitu loh. Jadi yang pasti dalam hidup ini, belajarlah seperti Daniel. Bagaimana dia bisa setia kepada Tuhan dalam sehari 3 kali dia harus ketemu Tuhan. Dan kesetiaan itu dalam keadaan apapun tetap dia setia. Amin. Itu yang penting kita terapkan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kami bersyukur Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan, penyertaan dan tuntunanmu yang luar biasa bagi hidup kami. Biarlah kami menjadi pemenang, umat-umatmu yang menjadi pemenang. Supaya namamu terus dimuliakan, Tuhanlah ditinggikan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat bagimu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, semua kita diberkati, amin.